Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama. Mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai BNB, namun sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu kondisi yang ada di market kripto, teman-teman. Jadi kita lihat hari ini hampir semua koin utama mengalami pendarahan. Kita lihat Bitcoin hari ini turun 0,77%, diperdagangkan di angka 70.917 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk Ethereum juga turun 2,67%, diperdagangkan di angka 2.178 US dollar. Sementara untuk BNB hari ini turun 2,38%, diperdagangkan di angka 600 US dollar, teman-teman. Nah, hari ini kita akan fokus terhadap pergerakan dari BNB, teman-teman. Jadi BNB hari ini turun sekitar 2,37%. Ini diperdagangkan di angka 600,4 US dollar. Ini kemudian kita lihat untuk kapitalisasi pasarnya, ini ada di angka 81,86 miliar US dollar. Ini menempati peringkat keempat di Coin Market Cap, teman-teman. Kemudian untuk volume transaksi dalam 24 jam mengalami penurunan 5%. Ini kita lihat di sini untuk transaksi dalam 24 jam ini ada di angka 1,97 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian untuk supply total kurang lebih 136 juta BNB, supply maksimal 136 juta, dan supply yang beredar juga sama 136 juta BNB. Dan untuk kepemilikan ini holdernya ada sekitar kurang lebih 686.000 holder, teman-teman. Kemudian coba kita cek untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 6 bulan yang lalu, tepatnya 13 Oktober 2025, ini BNB sempat menembus harga 1.370 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga tertinggi sepanjang masa, berarti harga 600 dolar, harga hari ini berarti sedang diskon 56% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa BNB hari ini mengalami penurunan, teman-teman? Jadi kita lihat di sini kapitalisasi pasar kripto secara umum ini sedang turun 1,17% setelah rally resiko yang dipicu oleh pengumuman gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran pada 8 April itu mulai mereda. Kemudian BNB tanpa adanya dorongan positif khusus seperti Binance Launch Pool yang terbaru atau pembaruan besar dalam ekosistemnya, ini berkinerja lebih buruk dibandingkan penurunan Bitcoin sebesar 0,77%, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, kemudian pergerakannya ini memang terpengaruh oleh penurunan Bitcoin, teman-teman. Namun di luar harga, kita akan lihat untuk kabar-kabar terbaru tentang BNB, teman-teman. Jadi ini ada memoir CZ yang menghidupkan kembali perseteruan dengan OKX. Jadi CZ ini merilis sebuah memoir. Jadi rilis memoir pendiri Binance, Changpeng Zhao, yang berjudul Freedom of Money. Ini telah menghidupkan kembali tuduhan lama dari pendiri OKX yang bernama Stark Zhu, yang menuduh bahwa CZ melakukan pemalsuan kontrak. Jadi perselisihan publik ini menyoroti adanya rivalitas sengit di antara dua raksasa bursa yang berakar dari konflik bersejarah pada tahun 2014 sampai dengan 2015, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini bersifat netral untuk BNB dalam jangka pendek karena lebih merupakan narasi yang didorong oleh kepribadian dan kecil kemungkinannya untuk mempengaruhi fungsi utama token. Namun jika perselisihan ini berlarut-larut dan berkembang menjadi tindakan hukum atau regulasi, maka hal ini bisa mengalihkan perhatian dari
pengembangan ekosistem teman-teman. Tetap kalau ini berlarut-larut tetap berdampak negatif teman-teman. Kemudian ada prediksi yang cukup positif teman-teman. Jadi ada prediksi harga BNB akan mencapai 2000 dolar. Ini luar biasa prediksinya. Ini sumbernya dari media yang bernama Bitcoin Watch. Jadi analisis mendalam dari beberapa analis memproyeksikan potensi BNB untuk mencapai harga 2000 dolar pada tahun 2030 dengan alasan bahwa mekanisme pembakaran deflasi token, kemudian adopsi BNB Chain, dan meningkatnya minat institusional setelah adanya kejelasan regulasi itu akan menjadi faktor utama yang mendorong harga menembus 2000 dolar teman-teman. Nah ini apa artinya ini? Ini merupakan sebuah sinyal positif dalam jangka panjang untuk BNB karena memperkuat tesis investasi berdasarkan kelangkaan dan kegunaan token. Jadi prediksi ini bergantung pada pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan dan juga kondisi makro yang mendukung sehingga merupakan strategi investasi dengan jangka panjang atau dengan horizon beberapa tahun teman-teman. Nah sekarang kita akan lihat untuk tren dari BNB teman-teman. Ini secara jangka pendek maupun jangka panjang ini trennya masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 13, di bawah EMA 21 dan di bawah EMA 200 hari teman-teman. Jadi secara jangka panjang maupun jangka pendek trennya masih tren penurunan, kemudian terjadi dead cross di mana garis biru ini memotong garis kuning ke bawah di indikator stokastik. Nah, kemudian kita akan lihat untuk technical analysis dari TradingView, teman-teman. Jadi kalau moving average ini sinyalnya adalah strong sell, kemudian osilator netral. Namun kalau kita gabungkan osilator dengan moving average, hari ini sinyalnya adalah sinyal sell, teman-teman, untuk BNB karena di sini ada 15 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan atau sell, kemudian hanya satu indikator yang menunjukkan sinyal pembelian. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian BNB? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.